Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengulik proses fit and proper test pemilihan rektor di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ya, ini sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu, tetapi masih ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Anda berkaitan dengan proses fit and proper test. Jadi pada fit and proper test tersebut ada 4 panelis yang diundang dari luar Unitomo, ya. Jadi ada dari UNER, dari UNESA, kemudian dari Undip Semarang, satu lagi saya lupa dari mana ya. Tapi intinya ada 4 panelis yang kemudian mereka memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, ada 2 pasangan calon rektor dan wakil rektor pada waktu itu. Ya, jadi setiap calon rektor harus memiliki 4 calon wakil rektor. Ya, jadi tidak boleh sendirian, tapi sifatnya paket atau berpasangan langsung dengan calon wakil rektor. Ya. Kemudian masing-masing calon wakil rektor diberikan kesempatan ya untuk mempresentasikan visi, misi, tujuan, ya kemudian rencana strategisnya, ya dan seterusnya. Ya, itu di depan panelis. Baru kemudian masing-masing panelis akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing calon ya wakil rektor dan wakil rektor. Apa yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya yang menarik adalah ada kesalahan ya yang saya kira cukup fatal pada salah satu calon wakil rektor dan wakil rektor tersebut. Saya tidak akan sebutkan siapa, tapi intinya begini, teman-teman semua ya. Jadi ketika Anda diberi kesempatan untuk mempresentasikan visi dan misi ya serta tujuan, walaupun ada sesi untuk memperkenalkan diri, maka jangan terlalu fokus pada memperkenalkan diri dan ingin menunjukkan kehebatan dari masing-masing profil rektor dan wakil rektor yang ada. Itu kesalahan pertama yang saya temui ya ketika proses fit and proper test. Itu terjadi ketika salah satu dari pasangan rektor dan calon rektor dan wakil rektor tersebut maju, ya, waktu yang digunakan untuk menceritakan kehebatan masing-masing ya calon rektor dan calon wakil rektor itu memakan waktu yang cukup banyak. Sehingga ya alokasi waktu ya itu manajemen waktu presentasi sih sebenarnya ini ya, sehingga waktu yang digunakan untuk ya menampilkan visi misi tujuan ya rencana strategisnya akhirnya menjadi kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ini juga menjadi hal yang sangat penting, taat pada aturan dan patuh pada moderator ya yang mengatur sesi acara ya. Karena tadi itu tidak tahu bagaimana mengelola waktu presentasi, akhirnya ya waktu yang dibutuhkan untuk presentasi itu kurang. Jadi ketika kemudian waktunya sudah habis tetapi bahan presentasinya masih belum banyak ditampilkan. Apa akibatnya? Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua ini yaitu meminta sesi waktu tambahan. Walaupun moderator sudah bilang bahwa waktu sudah habis, tetapi si calon rektor dan wakil rektor ini masih terus nyerocos aja presentasi, ya mengabaikan ya dari rambu-rambu ya atau ucapan yang disampaikan oleh moderator. Nah, ini kesalahan fatal sebenarnya kalau buat saya. Kenapa? Karena ini menunjukkan ego, menunjukkan bahwa si calon rektor itu kalaupun nanti toh jadi rektor, dia akan banyak melanggar aturan ya demi memuaskan egonya. Ini yang berbahaya sebenarnya.
Jadi secara psikologis, jadi kebetulan juga ada salah satu orang panelis juga yang sempat memberikan bocoran penilaiannya gitu ya. Bahwa ini kalau orang ini kalau antara hati dan pikirannya itu nggak sejalan. Kalau dia sampai jadi pemimpin itu bisa berbahaya. Ya. Jadi itu belajarlah dari ya jadi sebenarnya belajar dari kehidupan sehari-hari ya, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan pada saat presentasi itu juga menjadi cerminan dari apa yang dipikirkan ya, bagaimana seseorang ya bisa melihat aturan itu harus ditegakkan atau dilanggar ya, ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga harus selalu siap saat masuk pada sesi tanya jawab. Ya, jadi yang saya lihat kemarin ya pada saat fit and proper test ya itu sepertinya tidak siap untuk menjawab dan dilempar kepada calon wakil rektor. Tidak apa-apa sih kalau kemudian sesuai dengan kompetennya. Jadi tapi oke, yang ini tolong dijawab ini, itu saya kira bagus ya. Artinya tuh tidak one man show tapi mendistribusikan pertanyaan itu mungkin untuk bisa dibantu, tapi seharusnya sebagai calon rektor ya dia harus jawab dulu, baru kemudian setelah dia jawab maka minta tambahan dari calon wakil rektor untuk memberikan tambahan. Itu saya kira akan jauh lebih elegan ya daripada langsung di awal sudah langsung melemparkannya pada calon wakil rektor untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi saya kira ini berkaitan dengan psikologis juga, berkaitan dengan kemampuan dalam berkomunikasi, dalam leadership. Ya, saya juga sebenarnya baru belajar juga menilai bagaimana fit and proper test itu bisa melihat banyak hal dari ya jawaban ya dari cara berpikir seorang calon pemimpin. Ya, demikian dari apa yang ingin saya sampaikan pada Anda ya tentang pengalaman fit and proper test pada pemilihan rektor dan wakil rektor ya Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada bulan lalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu prestasi, tetapi nanti Bu Rektor itu nanti kan harus menjaga keseimbangan sebagai istri, ibu. Jadi bagaimana peran ganda wanita supaya tetap keluarga sakinah mawadah warohmah.